Ya, halo sobat, salam sehat dan tetap semangat buat kita semuanya dimanapun kita berada. Senang berjumpa kembali bersama dengan saya, Master Jo, dimanapun kita berada. Pastikan pada saat ini senantiasa kita tetap semangat dan produktif di dalam beraktivitas. Cakep. Nah, jadi Master Jo ya, pada kesempatan saat ini Master Jo sharing kepada kita semuanya karena ada kemarin yang request, Master Jo, Kak Jo gitu ya, boleh buatin dong kira-kira untuk tips wawancara kerja yang mantap gitu, yang jitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Master Jo akan sharing yaitu mengenai tips wawancara kerja yang jitu ya, menurut ala dari Master Jo gitu ya, rekan-rekan semua ya. Nah, kebetulan sini saya sekarang buat teman-teman ya guys ya, jadi saya sekarang kebetulan lagi membuka salah satu situs web penyedia lowongan kerja yang cukup besar ya, secara global ya, tentunya juga di Indonesia ya, yaitu Jobstreet ya atau JobsDB. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu lah, pastilah seperti itu ya. Nah, jadi tadi ketika saya browsing, saya buka situs ini, yaitu Jobstreet ini, rekan-rekan semuanya ya. Jadi saya melihat di sini ada cukup banyak pekerjaan, ratusan ya, yang terbaru ya, baru beberapa jam yang diposting, baru beberapa hari. Nah, pastinya, nah teman-teman ya, yang baru tamat mungkin ya, atau yang mungkin ini lagi skripsian, mungkin yang fresh graduate, yang sudah tamat mungkin tahun 2022, atau mungkin tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Nah, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya website Jobstreet ini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, pastinya ketika kita ingin mencari pekerjaan, pasti kita mencari sesuai dengan spesialis kita gitu, spesifikasi dari kita gitu ya. Kita misalnya mau sebagai apa gitu ya, apakah sebagai manajer, apakah sebagai desainer, IT support, mungkin sesuai dengan bidang kita lah saat kuliah seperti itu. Nah, di Jobstreet ini begitu banyak tersedia seperti itu rekan-rekan. Nah, permasalahannya, nah banyak orang ketika nanti sudah dipanggil untuk melakukan yang namanya wawancara, di sini tidak maksimal. Sering tuh saya dengar dari kerabat ya guys ya. Jadi ya Bang Jo. Jadi tadi kurang puas saya di dalam wawancara karena ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak pas gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini Master Jo akan sampaikan kepada kita semua ya, yaitu mengenai tips wawancara kerja yang jitu itu bagaimana menurut Master Jo seperti itu ya teman-teman ya. Yang pasti begitu nanti udah dapat pekerjaan yang bagus dipanggil, nah kita kan harus siapkan gitu ya buat rekan-rekan semua ya. Nah, jadi di sini Master Jo langsung aja secara konstan seperti itu ya, tidak terlalu ada persiapan kali ya menurut Master Jo. Nah, Master Jo akan ketikkan, akan tuliskan kepada teman-teman semua ya gitu ya. Nah, jadi supaya mantep gitu ya. Nah, jadi Master Jo akan sampaikan dengan cepat yaitu tips wawancara kerja jitu ala Master Jo. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan teman-teman? Pastinya yang pertama itu kita adalah berdoa dulu. Nah, kita berdoa ini penting itu kepada Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Jadi setiap perencanaan kita ketika kita mau menghadapi wawancara ini, ya kita memohon gitu kepada Sang Pencipta supaya apa? Setiap proses dari awal pertengahan hingga akhir itu dipermudah langkah kita seperti itu. Kita diberikan ketenangan gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi kita sebagai umat beragama ya seperti itu ya sobat ya guys ya. Nah, jadi ini penting yang pertama yaitu berdoa. Nah, kemudian Master Jo yang kedua apa? Nah, yang kedua kita itu harus berlatih komunikasi atau berbicara yang bagus. Kalau bahasa lapangannya ini ya, kalau Master Jo bilang ini public speaking seperti itu ya. Jadi di sini adalah komunikasi ya. Saya ketikkan komunikasi. Nah, komunikasi itu penting guys, seperti itu. Jangan sampai nanti tidak ada kita ibaratnya berlatih komunikasi, tiba-tiba saat berjumpa mungkin dengan HRD, dengan mungkin beberapa tim yang akan mewawancarai kita tuh gagap itu. Banyak E-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya komunikasi ini gampang gitu untuk dilatih dan dipraktekkan ya. Ya mungkin agak-agak lucu sebenarnya kita berlatih depan cermin gitu ya, dengan diri kita sendiri gitu ya. Ya namanya wawancara kan pasti itu tertata ya, ada intro, pembukaan, nanti kemudian ada isi, ada closing seperti itu. Hampir sama sih seperti kayak konsep multimedia kan seperti itu kan ya, seperti itu teman-teman. Jadi dilatih teman-teman, atau mungkin kalau misalnya kurang yakin di depan cermin, boleh panggil
saudara terdekat atau orang tua, papa mama gitu ya, kakak adik, mungkin ada pacar dipanggil gitu ya kan. Jadi panggil, cuman kira-kira boleh dengarkan dulu ini ya. Oh ya sudah mantap. Oh ada yang kurang seperti ini gitu ya. Mungkin oh kamu udah bagus tapi seperti ini dibuat coba lebih bagus. Nah kita jadi mendapatkan masukan dari latihan komunikasi ini. Ingat ya guys ya, ingat komunikasi. Kemudian hal yang ketiga apa Master Jo yang harus dipersiapkan di dalam yang namanya wawancara agar wawancara kita ini mantap seperti itu. Nah yang harus dipahami yaitu kita mengetahui yang namanya filosofi atau sejarah perusahaan itu secara garis besar. Ya, saya buat di sini filosofi perusahaan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus tahu itu filosofinya seperti itu. Nah, ya, misalnya perusahaan ini bergerak di bidang apa, memiliki berapa cabang seperti itu, siapa misalnya pimpinannya, struktur organisasinya. Nah ini penting. Mungkin banyak orang yang mengabaikan hal ini, tetapi ini bisa dikatakan menurut pendapat saya nilai plus bagi kandidat seperti itu yang diwawancarai. Berarti ditanggap di dalam pemikiran nanti pewawancara ataupun mungkin katakanlah HRD mewawancarai kita, mungkin tuh oh ini anak berarti wawasannya luas gitu ya, suka membaca. Nah seperti itu. Itu penting kita mengetahui filosofi perusahaan ya. Nah baik sejarahnya seperti itu. Nah ini berarti kan keinginan kita itu kan besar untuk tahu kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat buat sobat, apa sih yang harus diketahui ya agar tips wawancara kerja itu keren seperti itu dan kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, hal yang keempat yaitu berbicara tentang memahami posisi kerja yang dilamar. Nah, posisi kerja yang dilamar. Nah, posisi kerja yang dilamar. Nah, jadi posisi kerja yang dilamar ini penting seperti itu. Nah, misalnya kita dapat katakanlah ya, dapat referensi pekerjaan di Jobstreet ini, mungkin katakanlah ya di bidang graphic design atau seorang desainer lah seperti itu ya. Nah, kita tahu ya, kita memahami posisi kerja yang dilamar itu apa gitu kira-kira. Pasti tanya itu sinkron gitu ya. Mungkin ditanya oleh sama HRD-nya mungkin seperti ya. Jadi kamu kira-kira sudah tahu yang dilamar? Oh sudah Pak Bu gitu ya. Mengenai graphic design seperti itu biasa pakai aplikasi apa aja. Dan jangan sampai ketika ditanya kita ngeblank atau kita nggak tahu maksudnya Ibu. Saya biasanya pakai apa ya? Itu berarti kan nggak sinkron. Jadi kita penting untuk memahami posisi yang dilamar seperti itu. Nah, jadi misalnya graphic design, saya menguasai keluarga dari Adobe, CorelDRAW, menggunakan Canva, menggunakan beberapa lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa menyodorkan atau menunjukkan karya-karya atau proyek-proyek yang sudah kita kerjakan, apakah secara soft copy, apakah secara hard copy, dan itu akan menambah nilai plus dari kita, ya, agar wawancara kita itu menjadi mantap seperti itu. Nah, itu yang penting ya guys ya. Jadi jangan sampailah nanti ketika ditanya kita tidak menguasai seperti itu. Asal ditanya bisa ini tanggung, bisa ini sedikit, semuanya sedikit, nggak ada yang mantap kan seperti itu ya. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan juga ketika kita nanti diwawancara ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima apalagi sih Master Jo yang harus disiapkan? Tentunya kita harus menyiapkan penampilan atau performance terbaik kita. Ya, jadi saya buat ini penampilan ya. Nah, jadi penampilan kita ya sudah selayaknya lah semua sobat udah tahu ya bagaimana ketika kita akan menghadapi wawancara ya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dilihat, diperhatikan. Memang tidak semua mengatakan seperti itu ya, tetapi itu nilai plus ya, termasuk dari yang namanya sisiran kita yang pria ataupun yang wanita, kemudian ya dari dandanan kita, dari ya mungkin aura wajah kita, pakaian yang kita gunakan sampai ke bawah. Nah, itu penting penampilan seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kita itu benar-benar itu antusias. Kita itu benar-benar tuh mempersiapkan diri untuk wawancara ini. Karena ini kan sangat penentu gitu ya. Kita kan dinilai, ini kan termasuk kita mau masuk gerbang awal gitu ya. Otomatis kalau kita pun serabutan gitu ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik, rambut acak-acakan atau bagaimana, pakaian pun bagaimana gitu ya, pasti itu akan mempengaruhi poin seperti itu. Nah, jadi tentunya saat wawancara
tips yang terbaik itu siapkan penampilan yang terbaik juga, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian buat rekan-rekan yang luar biasa, yang super, yang Master Joe banggakan gitu ya kan, supaya nggak kaku kali gitu ya kan. Nah, apalagi sih yang harus disiapkan gitu, tips agar wawancara kerja kita itu mantap. Nah, kita itu memiliki wawasan luas ya, wawasan luas. Terkadang guys, ketika kita diwawancara itu ada beberapa pertanyaan itu yang mungkin tidak berhubungan dengan proses wawancara itu, mungkin terhadap pekerjaan yang akan kita lamar. Mungkin dia akan bertanya ke wawancara ini mengenai, kamu tahu ini enggak, seperti itu. Bagaimana pendapat kamu mengenai hal ini? Nah, kita di situ ya harus bisa jawab seadanya, tetapi kena to the point gitu. Itulah maksudnya wawasan luas, seperti itu. Nah, dari sini nanti para pewawancara tahu, oh ini anak ini luas ya cakupannya, seperti itu ya. Dia keinginan tahunya itu luas dengan cara membaca referensi. Nah, ini penting ya, walaupun mungkin jawabannya kita nggak usah terlalu over kali atau terlalu, ya jawab aja sesuai yang kita bisa ya guys ya. Itu hal yang keenam. Kemudian hal yang ketujuh apa? Nah, ini yang juga penting sobat ya guys ya. Kita harus memiliki yang namanya apa? Sopan dan santun ya. Nah, ini penting ini. Pintar pun kita nggak ada sopan santun etika kita, nggak bisa juga, seperti itu guys. Nah, jadi di mana sih peletakan sopan dan santun ini harus diimplementasikan selama kita hidup? Bukan hanya mencari kerja, tetapi di dalam wawancara ini juga poin penting ya. Dari kita masuk ya di kantor atau di perusahaan yang kita tuju ya, semua itu harus kita menaruh rasa sopan dan santun. Bukan hanya menjumpai bos aja gitu, jumpa mungkin security di bawah, tetap kita sampaikan salam, jumpa OB, siapapun itu kita salam. Kita nggak tahu kan strategi dari perusahaan ini untuk merekrut kita. Bisa aja dia melihat gelagat kita tuh dari pintu gerbang masuk. Bagaimana cara kita menyapa security, kan itu kan ada CCTV, apalagi sekarang CCTV itu udah bukan hanya visual, tapi audio pun bisa tahu gitu kan. Nah, ketika kita nanti sudah masuk layer-layer terakhir, masuklah ruang wawancara. Ini sangat penting sopan santun. Intinya nggak rugilah ketika kita menerapkan sopan santun ini dimanapun berada, seperti itu ya. Walaupun mungkin lawan interaksi kita itu tidak memiliki sopan santun, itu urusan dia. Tetapi kita sudah mengerjakan bagian kita itu dengan sopan dan santun, kan seperti itu. Cakep, mantap ya. Nah, itu hal yang ketujuh. Dan hal yang ke-8 apa guys? Nah, ya ketika kita wawancara kerja itu agar mantap, baik itu daring atau luring. Daring itu mungkin dalam jaringan, misalnya menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Webex Meeting dan sebagainya, ataupun tatap muka luar jaringan gitu ya. Nah, budayakan itu tepat waktu guys. Nah, di sini banyak penyakitnya ini kita ini di Indonesia ini ya. Nah, jadi kalau kita ini ibaratnya nggak tepat waktu atau terburu-buru gitu, itu nggak efektif. Yang pertama apa yang dirugikan? Kita jadi ini buyar, kita tidak fokus, kita merasa bersalah. Terakhir apa? Karena terburu-buru, lari-lari berkeringat, udahlah, hilanglah semua itu kan, seperti itu. Nah, jadi penting teman-teman, ini scheduling waktu. Ya, atur waktu dengan baik. Kalau udah tahu besok pagi kita mau wawancara, itu misalnya jam 8 pagi, usahakan atur timeline yang baik. Ya, dari bangun pagi, siapkan semua, siapkannya termasuk mungkin menyiapkan pakaian kita, apa atribut yang kita pakai, itu menunjukkan kita itu antusias untuk mengikuti wawancara ya sobat ya. Nah, kemudian ya guys ya sobat, ini penting. Ketika semua sudah selesai proses-proses tadi itu, ya pasti ada nanti yang namanya pewawancara itu biasanya ada menanyakan, ada juga sih yang enggak sih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, misalnya Master Joe contohlah saya diwawancarakan gitu ya. Ya kita bertanya secukupnya gitu ya. Kita bertanya secukupnya seperti itu. Kita bertanya lah, oh ya Pak, bagaimana Pak kira-kira di sini seperti itu ya. Tidak perlu berlebihan kali gitu ya. Karena sebenarnya kan semuanya tadi kan sudah terangkum, seperti ya bertanya aja secukupnya seperti itu ya. Karena ada juga beberapa orang seperti itu tidak suka juga dengan pertanyaan yang bertele-tele atau berbelit-belit kan, seperti itu. Itu sih gampang simpelnya ya. Kemudian ditutup dengan poin ke-10. Nah, senantiasa ucapkan terima kasih. Nah, ya ucapkan terima kasih seperti itu guys ya. Baik dari tadi awal, pertengahan, hingga akhir. Karena apapun cerita ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita. Dan kita itu dinilai.
Ya, jadi ucapkan terima kasih ya, dulu di awal. Mungkin kan kita kan berdiri seperti itu ya kan berdiri. Oh silakan duduk Mas. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ya jangan langsung digas duduk aja gitu ya kan. Adapun di situ minum langsung dicucuk langsung diminum jangan. Kalau dipersilahkan ya silahkan. Kalau belum ya jangan coba-coba. Ya, nah ucapkan terima kasih Pak. Iya. Pas udah selesai pun semua, terima kasih Master Joe. Ya, proses wawancara kita sudah selesai pada kesempatan saat ini ya. Nanti kita akan menghubungi dalam waktu 2 kali 24 jam ya untuk hasilnya. Tetap standby misalnya di handphone atau di WhatsApp kan seperti itu ya guys ya. Ya kita pun harus seperti itu. Baik Bapak atau Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa dapat diberikan kesempatan untuk langsung wawancara bersama dengan Bapak. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu Bapak atau Ibu, kan enak gitu ya. Iya, mungkin itu saja sih ya yang bisa Master Joe sampaikan mengenai tips wawancara kerja jitu ala dari saya atau dari Master Joe ya. Jadi mungkin ini bisa diimprove ya, mungkin bisa berkembang ya, mungkin bisa disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Yang pastinya rekan-rekan itulah kuncinya. Karena kalau kita lihat kunci Neo ini banyak kali sebelah kiri kita nih kan. Banyak banget ini lowongan pekerjaan ini. Ya, ada dari seminggu yang lalu kan sekarang tergantung kita mempersiapkan diri ini banyak kali nih ya. Kalau lihat dari beranda ini 240 lowongan ini luar biasa. Ini untuk cakupan nasional ya, untuk di Indonesia ya. Karena kan ada beberapa di luar negeri juga ya, ini sudah saya filter. Mungkin itu aja yang dapat Master Joe sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua yang sedang mencari pekerjaan ya, dan juga mungkin lagi menyusun strategi bagaimana untuk wawancara kerja yang mantap. Saya doakan yang lagi cari kerja mendapatkan kerjaan terbaik ya gitu ya, dan yang sudah bekerja mendapatkan promosi-promosi yang terbaik dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang dapat Master Joe sampaikan. Salam sehat, sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih, salam sukses buat kita semuanya.